Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Susi Kumulda Marta. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 2 Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan pertama gelombang kedua di LPTK Universitas Palangkaraya, di mana nomor NIM saya 23610021900439. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, pada kelas 8B dengan materi pola bilangan. Berikut ini kinerja saya. Aipang Mahadi, Ibu. Alira Novita Sari, Amelia, Ariko, Bagas Tony, Carolina Medita, Cherry, Desi Ardiani, Desi Kamarlina, Fitria, Jesli, Jesua, Martin, Miranda, Muhammad Ramadhani, OMP, Rahel Septriana, Revan Surya Rahmat, Revita Mariska, Reza, Rio, Sonia, Teni, Windy Yosiana Maharani, Yuridis Produsitia silakan. Masih ada? Baik, semuanya hadir ya. Saya kabar hari ini, baik-baik semua. Baik. Semangatnya. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Kita angkat lagi hari ini materi kita, yaitu mengenai pola bilangan ya, pola bilangan. Nah, ini sangat penting sekali ya. Di sini juga ada Ibu bikin konsep ya. Ibu bikin konsep mengenai pola bilangan. Jadi apa-apa aja di dalam pola bilangannya, yaitu mengenai menuliskan atau menguruskan barisan bilangan yang sederhana, terus mengenai barisan deret dan bilangan. Nah, macam-macam ada di sini. Dan ada juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu coba dibacakan, siapa mau membacakan yang pertama. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya, coba baca Rama apa yang pertama di depan. Peserta didik mampu mengidentifikasikan barisan bilangan dengan baik dan benar. Iya, betul. Peserta didik harus mampu mendefinisikan barisan bilangan dengan baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang kedua itu juga ada tujuan pembelajaran kita. Coba baca dulu, Desika. Iya, peserta didik dapat menentukan suku KN, barisan bilangan dengan teliti dan benar. Baik, coba dibaca poin yang ketiga, Bagas, apa? Peserta didik dapat menentukan pola bilangan segitiga persen persegi panjang dengan barisan aritmatika dengan teliti dan benar. Iya, jadi pada poin yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menentukan pola bilangan segitiga
terus pola bilangan persegi panjang dengan barisan aritmatika dengan teliti dan benar. Inilah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama tadi kita harus apa tadi? Yuk sama-sama apa? Iya, bagus. Yang kedua? Iya, betul. Yang ketiga? Betul. Jadi anak-anakku sekalian harus bisa mendefinisikan. Mendefinisikan artinya mengartikan apa itu barisan bilangan. Nah, di sini ada ibu bikin pengertian dari barisan bilangan. Ya, pengertian pola dan barisan bilangan, yaitu barisan bilangan itu apa? Coba dibaca dulu, Reva. Barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan dan bilangan cacahan. Sebagai bilangan urutan secara umum, urutan suku-sukunya diberi lambang 1, 1,U2, 3,4 yang bermakna sebagai urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat, dan seterusnya. Selanjutnya, setiap bilangan yang diurutkan ditulis berjajar dan sebagai pemisah antara dua suku yang berurutan menggunakan tanda koma. Iya, betul. Itulah pengertian dari barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu nanti ada yang disebut dengan suku. Suku itu artinya urutan, ya, disimbolkan dengan U1, U2, U3, atau suku pertama, suku kedua, atau urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Nah, seperti misalnya contohnya di situ ada huruf atau susunan huruf susunan balok misalnya yang berhuruf L katanya, seperti pada gambar. Nah, pertanyaannya berdasarkan pada pola huruf L, berapa petak persegi? Nah, ini kita ke persegi. Satuan yang diperlukan untuk membentuk huruf L. Nah, coba kalau kita lihat di petak itu, berapa kotak untuk memerlukan dia membentuk L? 4. Lalu yang berikutnya? Lalu yang berikutnya? Berapa polanya? Berapa? 8. Iya. Nah, situ ada kelihatannya. Nah, jadi ini untuk pemecahannya. Seperti ini contohnya. Nah, dari yang pertama tadi, pola yang pertama, di situ ada balok huruf L. Nah, di situ disimbolkan U1. Artinya dari balok 1 ditambah lagi 3 balok, maka menjadi 1 tambah 3 atau 1 tambah 1 tambah di dalam kurung 2. Tadi total baloknya berapa? 4, betul? Nah, diuraikan seperti itu. Lalu yang U kedua atau suku kedua, di situ dari tadi awalnya dari 1 balok, sekarang menjadi 2 balok. Lalu berapa yang harus ditambah? Berapa perlu yang harus ditambah? 4. Kan 1, 2, 3, 4 yang harus ditambah dari 2. Nah, dari baris yang ketiga berapa balok yang harus ditambah lagi? 5. Nah, seperti itu, 5 balok yang ditambahkan. Nah, barisan yang ke-6 berapa balok yang harus ditambah? 6. Jadi 6 ditambah dasarnya tadi 4, berarti totalnya berapa? 10, ya kan? 10 balok. Nah, kalau dihitung benar kayak ini 10 balok. Betul. Nah, seperti itu. Sehingga bisa dibikin pola seperti ini, atau bisa rumusnya seperti ini, yaitu UN sama dengan N ditambah N tambah 2, sama itu dengan 2N ditambah 2, atau sama dengan 2 dalam kurung N tambah 1. Artinya berapapun ditambah, kalau ditambah 2 tadi katanya, pasti itu jawabannya. Nih. Jadi kalau di sini misalnya baloknya dari 2 tadi, ini 2 tadi misalnya ditambah 5, tapi kalau ditambah 2 hasilnya tetap itu, seperti itu ya. Nah, itu yang untuk contohnya.
Lalu kita lihat yang berikutnya. Tadi kita lihat yang berikutnya, ini tadi sudah, lalu yang ini, oleh karena rumus suku KN ya, maka barisan tersebut bisa dibuat menjadi seperti itu rumusnya. Jadi intinya yang seperti dikatakan Ibu tadi, apabila ditambah 2 apapun di sini maka hasilnya sama. Jadi kalau dari tadi pola tadi hanya ada 4 ya. Polanya tadi kan hanya ada 4. Kalau diminta sampai pola 100, maka kamu pakai rumus ini aja. Supaya apa? Tidak mau capek menggambarkannya tadi. Balok sampai 100 kan capek juga. Mendingan pakai rumus. Apa rumusnya? Yaitu sama-sama UN dalam kurung. Nah, jadi kalau diminta U100 berarti N-nya itu ganti menjadi berapa? 100. Lalu 2-nya tetap. Lalu yang N-nya yang ada nilai N menjadi 100. Berarti 100 ditambah 1 dikali 2 202. Nah itulah dia kalau U ke 100 seperti itu. Nah itu cara mencarinya ya. Atau ada rincinya seperti ini. Lebih lanjut lagi barisan N atau suku yang dihasilkan pada pemecahan masalah tersebut. Nah seperti ini. U1-nya 4, boleh kamu urutkan seperti itu ya. Nah 4, U keduanya 6. Nah maka U ke 100-nya langsung pakai rumus yang ini. Gitu. Paham? Ya. Nah jadi dapat hasilnya. Baik, kita lihat yang berikutnya lagi. Nah, menentukan rumus suku KN. Nah, menentukan rumus suku KN itu sama yang seperti sudah diajarkan Ibu. Boleh juga yaitu mencari rumus suku KN itu UN sama dengan N tambah N kurang 1 dikali beda. Nah, ini juga boleh. Nah, tuh dia. Jadi rumusnya apapun dia dikurang 1, N-nya baru dikali beda. Jadi yang bukan UN sama dengan A ya. A itu siapa? Iya bagus, barisan pertama ya. Barisan pertama atau yang disebut dengan siapa nak? Suku pertama ya kan. Lalu N itu tadi apa? Jumlahnya, jumlah yang mau ditanya ya kan, jumlah nilainya. Lalu B itu apa nak? Iya, beda polanya berapa seperti itu ya kan. Nah itu untuk mencari rumus suku KN-nya. Lalu kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Nah ini ya. Coba dibaca apa kata hati atau kata kuncinya. Siapa yang bisa baca? Coba dulu baca. Ya Yesua, baca Yesua. Apa kata kuncinya? Artinya jika apa nak? Jika kita ya suku ke KN sesuai dengan apa yang kita amankan dan setelah dicoba ternyata benar, maka rumus yang kita amankan itu benar. Sebaliknya jika setelah dicoba ternyata salah, maka rumus yang kita amankan salah. Iya, maka yang kita rumus amankan itu salah ya. Itu kata kuncinya. Jadi ingat-ingat ya.
Jadi kalau kita menebak rumus itu benar, maka jawaban kita akan benar. Tapi kalau kita memprediksi rumus kita itu salah, pasti jawaban kita menjadi apa? Ya salah. Nah, jadi usahakan jangan berpikiran rumus kita itu salah gitu, biar kita dapat nilai benar. Nah, ini contoh. Nah, ini ada contoh. Ini kalau kita perhatikan, ini dia pada barisan contoh untuk mencari suku PN tadi. Apabila katanya tentukanlah suku ke-100 dari suatu barisan bilangan, maka rumusnya, nah tinggal masukin aja, ya kan? Nah, ya barisan pertamanya nggak ada. Yang diminta itu hanya membuat rumusnya. Nah, tentukanlah suku ke-100 dari suatu barisannya. Nah, di situ tentukan ini dia. Nah, UN sama dengan N tambah 3. Nah, kalau yang diminta U100, berarti kita ganti si N-nya menjadi angka berapa yuk? 100. Iya, bagus, 100. Lalu ini menjadi 100. Buka kurung menjadi 100. Iya, tambah 3. Maka 100-nya turun. Ingat, kalau dia di dalam kurung, berarti dia di apa? Kali. Ya, kali totalnya berapa? 103 ya. 100 tambah 3 kan 103 ya. 103. Lalu kita kalikan menjadi 100. Maka jawabannya menjadi 10.000. Iya, 10.300 ya. Harus pintar ya, mengalihkan, menambahkan, harus bisa membedakan. Nah, itu contohnya. Lalu kita lihat pola persegi. Nah, yang seperti tema kita tadi, seperti tujuan kita. Kita harus tahu, bisa menentukan pola persegi, persegi panjang, dan segitiga. Ini ada rumusnya nih. Kalau untuk menentukan pola persegi, rumusnya UN sama dengan apa? Icon. Lihat di depan. UN sama dengan siapa? UN sama dengan N dalam kurung N tambah 3. UN sama dengan N Apa tadi nak? UN sama dengan N kali N. Yes, good. Jadi UN sama dengan N kali N. Artinya N-nya pangkat 2. Iya, diingat-ingat ya. Kalau untuk persegi, pola persegi namanya, untuk pola persegi itu rumusnya yaitu UN sama dengan N pangkat 2 atau N kali N. Sama aja ya. Ya kan? Sama ya. Nah, kalau untuk persegi panjang, apa rumusnya, Arifon? UN sama dengan NX dalam kurung N tambah 1. Iya, coba sekali lagi bacakan dulu Almira. UN sama dengan N kali dalam kurung N tambah 1. Yes, good, betul. Jadi UN sama dengan N kali ya, dikali dengan N tambah 1 dalam kurungnya ya. Ya, jadi dibuka kurung N tambah 1 tutup kurung ya kan? Ya, itu untuk rumus persegi panjang. Nah, lalu yang berikutnya rumus segitiga. Yuk, pola segitiga. Karolin, apa rumusnya? UN sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2. Yes, good. Ya. UN sama dengan N dikali buka kurung N tambah 1 tutup kurung bagi 2. Nah, itu untuk pola segitiga. Lalu ada juga untuk pola aritmatika yang mencari jumlah. Kalau katanya jumlah suku, itu rumusnya ada lagi yang yaitu siapa ini, Temi? Kalau dikatakan jumlah suku, maka rumusnya SN sama dengan 1 per N dan 2 N N buka kurung A tambah U N N tutup kurung. Atau yang paling biasanya dipergunakan yang seperti ini ya, yang seperti ini ya, yang seperti ini biasa
Apa rumusnya Repan? SN SN sama dengan 1/2N huruf muka 2A tambah N kurang? N kurang 1B. Iya, kali B. Nah, jadi ada 4 yang harus kamu kuasai untuk belajar pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sekalian harus bisa menentukan mencari rumus suku PN, terus pola suku segitiga, pola pola persegi panjang, pola segitiga dengan aritmatika yang mana jumlah. Begitu ya, Naya? Paham nggak semuanya ini? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, coba Ibu akan tes dulu. Tes nanti kasih soal, coba siapa yang maju ke depan atau angkat tangan mengerjakannya. Misalnya, Ibu ada soal, ada pola, misalnya pada pola persegi panjang, misalnya pada pola persegi. Nah, pola persegi dengan sukunya, misalnya dengan jumlah sukunya dia polanya ada misalnya 8. Nah, maka berapa dia dengan sukunya ya pada pola persegi, maka tentukanlah pola suku ke-8. Nah, untuk mencari pola suku ke-8-nya berarti kita pakai rumus persegi tadi. Apa rumusnya? Sama dengan N kali N kan? N pangkat 2. Maka kalau ditanya U ke-8 berarti U8 sama dengan 8 kali 8. Atau 8 pangkat 2. Iya, 8 pangkat 2 berapa hasilnya? 60. Iya, 64 ya. 64 ya. Betul ya? Iya, seperti itu ya. Baik, kalau sudah paham Ibu akan kasih tugas kelompok aja. Ya, kita bagi kelompok seperti biasanya. Kalian kan udah sering dibagi kelompok karena berjumlah 27 ya. 28 orang bisa kita bikin menjadi 5 kelompok ya, Naya. Ya, kita bikin formasinya, kita kerja kelompok. Baik, sudah ya bentuk kelompoknya. Jadi berarti di mana tadi yang kelompok 1? Oke, kita bagi dulu dari kelompok 1 ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membagikan saya sendiri Alifon. Saya Marcelina. Switi Yosya Maharani. Saya Jersey. Saya Bagas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya nomor 1, sepotong tali yang panjangnya 1 meter terkena proses pemotongan menjadi 2. Hasil potongan diproses dipotong kembali menjadi 2. Begitu seterusnya. Banyaknya potongan tali setelah 8 kali proses pemotongannya adalah
128 potongan. Untuk mengetahui hasil sehingga dapat 128 potongan tali adalah yaitu satu dikali 2, maka hasilnya adalah 2. 1 kali 2 Ya, kita akan mengetahui hasil untuk mendapatkan dari 128 yaitu 1 kali 2 sama dengan 2 kali 4 4 2 kali 2 4 4 kali 2 menjadi 8 8 kali 2 menjadi 16 16 kali 2, 32 32 kali 2, 64 64 kali 2 menjadi 128. Itu hasil 128 tadi. Kita akan kalikan 2 sehingga hasilnya menjadi 128. Ya, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Karena sudah seluruhnya menampilkan hasil presentasinya, kita boleh kembali ke bangku kita masing-masing. Kita akan tutup materi kita pada siang hari ini, menjelang siang hari ini. Baik, jadinya kesimpulannya untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini cukup sangat bermanfaat sekali, dan anak-anakku sekalian, ibu harap kalian sudah paham tadi dari tujuan pembelajaran kita, yaitu bisa menentukan pola pada barisan segitiga, pola barisan persegi, pola barisan persegi panjang, dan apalagi mencari suku ke Karena kita sudah selesai, waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya, karena tadi sudah dimulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Ayo siapa teman yang suara yang laki-laki dulu, pimpin tangan. Untuk perjalanan untuk rekaman dan perlawanan. Sudah selesai.
Ya, terima kasih. Sekarang kita sudah selesai. Ibu ucapkan